أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana biluhunil arabi wa aswatiha wa iyyakum wa luhuna ahlil fisqi wal kabairi fa innahu sayaji'u aqwamun min ba'di yurajji'una al-Qur'ana tarji'al ghina wa rahbaniyyah wan nawhi la yujawizu hanajirahum maftunatun qulubuhum wa qulubum may yu'jibuhum sya'nuhum. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah sama-sama kita panjatkan atas segala karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah dengan rasa bahagia secara pribadi, ana merasakan bahagia karena ini merupakan suatu kehormatan buat ana pribadi, suatu yang menyenangkan karena bisa dapat hadir di sini bersama antum bersilaturahmi. Niat awal adalah sebagai niat untuk silaturahmi di sini di Musola Al-Kahfi, ya. Kampungnya apa namanya, Pak? Kampung Ciledug. Kampungnya sama desanya ya, desanya Ciledug ya, masih sama berarti ya. Mungkin kalau kampung ada nama kampung sendiri kali di sini. Kampung biasanya desa, terus baru kecamatan. Ya, alhamdulillah di musola ini ada wajah-wajah baru yang ana belum kenal. Nanti bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Ada yang memang sudah pernah kenal, tapi udah lama juga nggak jumpa. Kayaknya udah 5 tahun ya Pak Doni. Udah 5 tahun kayaknya. Ya. Ya, tapi alhamdulillah masih eksistensinya masih kelihatan, walaupun nggak kelihatan di depan ana, tapi masih ngikut kajian. Semangat kajiannya masih mengikuti, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan, ya. Itu yang pertama adalah rasa syukur. Di sini anak secara pribadi bisa bertemu dengan antum semua di sini. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini adalah merupakan saksi, ya, akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita di sini mempelajari kalamnya. Di sini kita mempelajari Al-Qur'annya yang menjadi kitabullah, dengan harapan tentunya tidak lain dan bukan adalah untuk menghadapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Dan yang ketiga, apa yang kita cari, kita tuntut pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat diri kita pribadi, secara pribadi khususnya, dan umumnya buat keluarga kita, sahabat karib kita, tetangga kita, dan kaum muslimin lainnya. Ya, walaupun ini mungkin semalam di pekan yang lalu kita pernah bahas, ini mungkin diminta ya kita
Artinya sangat diundang untuk bisa hadir di sini bersama antum semua yang ada di lingkungan sini. Mudah-mudahan ini adalah satu keberkahan buat semuanya. Ya, keberkahan buat semuanya bisa kumpul di sini. Mudah-mudahan ini kayak daurah aja jadinya. Anak juga tadi pikirnya kayaknya mau daurah aja nih sampai subuh berarti kalau daurah. Soalnya kayaknya ada bahasan yang khusus, mungkin bukan murojaah lagi kemarin sebenarnya Pak Ardi. Jadi kayaknya karena pertemuannya di sini berapa? Malam ini aja ya? Ya, wallahu alam nanti kalau mau direncanain seperti apa pengurus, tapi ini merupakan awal yang sangat baik ya. Anak sendiri juga pengennya sambil riyadhah ya, sambil rihlah ya, mana kita yang ada ikhwan di situ bisa sama-sama berkumpul situ. Artinya tempatnya aja yang ini gitu. Artinya jamaahnya ya khusus alhamdulillah bisa terus bertambah. Yang terpenting istiqomah kita Pak di sini. Artinya antum kita kesempatan di sini berduduk bersama, ya mungkin tidak akan semua ilmu yang bisa tersampaikan karena luasnya ilmu Allah terkait tahsin ini ya, atau tajwid ini, kayak kajian kita. Antum bisa ngaji di tempat lain ya, tidak terbatas di sini. Kayak Pak Doni alhamdulillah masih eksis siapa ya yang di setiap Sabtu ya, Sabtu pagi masih ya. Ya. Nah, di sini Ana nanti akan mencoba menyampaikan materi mungkin diambil surat Al-Fatihah. Ya, nanti kita akan coba mengulas, mengkritisi di dalamnya, mengkaji bersama-sama. Insya Allah mudah-mudahan waktunya cukup. Tapi kayaknya kalaupun memang nggak cukup ya sekali lagi Ana mohon maaf karena memang keterbatasan waktu. Walaupun dicepet-cepetin kayaknya jadi malah nggak enak. Santai, yang terpenting dapat faidah. Karena pada dasarnya gini, Al-Quran itu terdiri dari beberapa huruf hijaiyah. Ya, artinya kita ketemu di surat yang lain maka akan ketemu juga dengan huruf yang sama. Ya, huruf dengan huruf yang sama, dengan tanda harokat yang sama. Artinya sedikit, mudah-mudahan bisa memberikan faedah yang banyak. Ya, misalnya daripada kita habiskan, anak nyampeinnya cepat, antumnya mendek. Artinya apa? Materinya cepat tapi nggak ada yang nyangkut ya gitu. Mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan ana sampaikan dengan perlahan, walaupun seayat dua ayat atau huruf per huruf, insyaallah kita dapatkan faedahnya atau manfaatnya. Baik, alhamdulillah sudah terkumpul semua insyaallah ya. Pak Billy, sudah ada yang tidak ditunggu lagi kan? Oke ya, kita maksudnya memang ini tadi anak sudah mulai buka, ini lagi pendahuluan. Kita anak pengen terlebih dahulu kenalan dulu nih. Salim mama, Pak. Ya, ketemu lagi. Kan tadi ada tamu tadi. Iya. Iya. Habis dari rumah ngomong dia. Dah. Silakan, Pak Inan. Ya. Ana pengen tanya terlebih dahulu dari sebelahnya Pak Inan. Pak. Ya, silakan Pak, memperkenalkan diri. Nama saya Muhadi. Siapa Pak? Muhadi. Asli Jawa Timur. Oh, jauh berarti. Ngontrak di sini. Dekat sekitaran sini ya? Oh, Pak Doni. Enggak. Pak Muhadi dari Jawa Timur. Jauh berarti. Nah, ini kayaknya pernah nih. Wajahnya nggak asing. Siapa? Ustaz? Anak panggil Ustaz aja. Siapa tuh? Pak Hari. Anaknya Pak siapa? Pak Doni. Iya. Pak Hari. Pak Hari bukan nyantri ya? Pesantren? Lagi libur? Alhamdulillah.
Oke, alhamdulillah kasih liburnya biar manfaat ya ke kajian. Sebelahnya Muhammad Zidan. Shidan. Ya, dari mana Shidan? Oh, dari sini. Bukan dari tadi ya? Oh iya. Dari sini ya. Ada hubungan famili dengan Fahri? Nggak ada ya? Ada? Oh, masih famili Pak? Sepupuan maksudnya gitu? Oh, tetangga. Ya. Taib. Lompat kemudian Pak ada ini kayak udah pernah. Iya. Cuma anak lupa namanya nih. Iya. Kayak sekali atau 2 kali Pak? 2 kali ya. Tafadhol Pak, diperkenalkan lagi, anak lupa soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ismail. Pak Ismail. Asli Indramayu. Indramayu. Alhamdulillah sekarang tinggal di sini. Tapi belum pulang ya? Ya, pulang. Ya. Sebelahnya Pak Ismail. Assalamualaikum. Ustaz. Nama saya Obat. Pak Oban. Rokib. Iya. Iya, enak kayak Rokib. Panggilan. Komar. Mangkobah. Panggilannya? Oh, Kobah. Enggak, maksudnya makanya kalau nanti saya nyari, nanya ini, kenalnya yang lebih akrabnya apa gitu. Jadi lebih gampang. Mangkobah. Iya, Mangkobah. Dari mana Mangkobah? Sama di sini. Asli sini. Alhamdulillah. Asli sini. Alhamdulillah Pak Doni eksis, masih kelihatan. Kalau saya masih tahu dia karena ikut ngaji di ini masih ya. Ya, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah sudah ada Pak siapa tadi? Lupa lagi kan? Pak Muhadi, Mas Fahri, terus Mas Shidan, terus Pak Ismail sama Mangkobah. Alhamdulillah nih, anak mudah-mudahan tolong diingatkan nanti kalau lupa lagi ya. Baik, kita akan mulai kajian tahsin, tuntunan tahsin dan kaidah tajwid yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim As-Sunnah, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita hadir duduk bersama di masjid atau musolah El Kahfi yang ada di kampung. Kalau kampungnya ada namanya ya Pak? Kampung apa nih Pak? Kampungnya Kampung Ciledug ya? Oh, kampung sama ya, Kampung Ciledug, desanya Desa Ciledug. Oh iya, Kampung Ciledug, Desa Ciledug, Kecamatan Setu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti kajian pada malam hari ini. Jadi anak tolong nggak usah tegang, santai saja, rileks saja. Walaupun ini pertemuan pertama, kita bawa santai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, coba antum semua buka surat Al-Fatihah. Jadi murojaahnya pernah di surat Al-Fatihah kita pernah pelajari, karena memang ini surat Al-Fatihah ini surat yang sangat penting, bukan berarti yang lainnya nggak penting, tapi ini sangat penting karena keterkaitannya. Kenapa ini Ana coba di malam hari ini dengan membuka surat Al-Fatihah? Karena sempat tadi Ana juga ada sempat Ana ngobrol sama Pak Inan ya. Karena Al-Fatihah ini yang kita ketahui bersama, kita maklumi bersama, adalah merupakan bagian dari rukun sholat. Ya, artinya surat Al-Fatihah kita ketahui bersama, ulama sepakat Al-Fatihah adalah merupakan surat yang merupakan bagian dari rukun sholat. Sepakat ya? Ya. Artinya apa? Kalau bicara rukun sholat, ada satu saja rukun sholat kita yang rusak, tidak terlaksana dengan baik, maka logikanya atau kaidahnya maka akan bagaimana sholat kita? Ya rusak seluruhnya. Karena ini rukun, suatu yang pokok, suatu yang mendasar. Kalau rusak satunya maka seluruhnya rusak. Tapi kalau Al-Fatihahnya, surat Al-Fatihahnya bagus, ya, maka insya Allah sholat kita pun akan baik seluruhnya. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba, walaupun mungkin kayaknya nggak mungkin nih
Kalau semua 1 ayat 7 ayat dari surat Al-Fatihah ini, ya kemungkinan hanya 1 atau 2 ayat. Tapi mudah-mudahan sekali lagi, walaupun 1 ayat, mudah-mudahan memberikan faedah yang banyak. Karena 1 huruf itu, ya kita ketahui bersama, kita pelajari, kita baca akan mempunyai banyak fadilah, yaitu dengan balasan 10 kebaikan. Bukan hanya itu, kita pun nanti saat mempelajari surat-surat yang lain, di surat yang lain kita akan ketemu juga dengan huruf-huruf yang sama. Artinya nggak akan ada perubahan walaupun di surat yang berbeda. Ya, tapi bisa dipahami ya. Baik, semuanya bisa dibuka surat Al-Fatihah. Ya. Kita awali dari ayat pertama, yaitu kalimat basmalah. Kamu jangan berisik. Coba Ana akan mengawali terlebih dahulu, nanti antum silakan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ulangi, mohon disimak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ana ulangi ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Kita coba antum simak, perhatikan. Kita akan coba bahas kaitannya dengan huruf per huruf, yaitu terkait makhraj maupun sifat. Ya, sudah mungkin yang mayoritas di sini kita sudah pernah kaji. Artinya makhrijul huruf, tempat keluar huruf-huruf ya, dengan sifatul huruf ya. Ini adalah merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, ya. Yang ada di dalam semua huruf hijaiyah
ini tidak dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Artinya bagaimana? Saya mau baca tapi bisanya hanya makhrajnya saja, namun sifatnya saya belum bisa. Saya cukup sampai di situ saja. Tidak bisa. Atau saya cuman bisa sifat tapi makhrajnya tidak bisa, tidak mungkin. Karena kedua-duanya ini saling hubungan, ada hubungannya. Karena nanti kalau ini tidak diperhatikan terkait makhraj maupun sifat, maka akan timbul yang namanya kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan yang terbagi, ulama membaginya dalam kedua kategori, yaitu kesalahan yang sifatnya jali, al-lahnul jali, yaitu kesalahan yang fatal, dan yang kedua kesalahan khafi atau kesalahan yang ringan. Ya. Tetap walaupun ringan, namanya ringan tetap judulnya kesalahan. Ya. Yang dimana kalau dua tersebut atau salah satu kita hanya kesalahan ringan, kita harus tetap perbaiki. Jangan sampai kita biarkan berlarut-larut, akhirnya semakin tambah salah. Ya. Baik, kita lihat di sana ada di ayat pertama huruf ba dengan harokat kasrah bi. Coba nanti anak tolong dibantu yang selam ini, tolong diingatkan huruf ba ini makhrajnya di mana? Nah, ini murojaah nih Pak. Bibir. Kalau kita lengkapnya dua bibir. Bibir. Ya. Ba, terus ada saudaranya apa lagi Pak? Mim, kemudian ada lagi waw, ya, ba, mim, waw. Ada lagi nggak? Ada? Ya, silakan Pak Inan ditambahin. Ayo, jangan malu-malu, ilmu yang sudah punya disampaikan. Yaitu huruf siapa aja boleh, ayo. Kita nggak lagi yang ujian, lagi coba memurojaah yang sudah ini, yang mungkin sudah pernah ikut tahsin, yaitu huruf fa. Huruf fa. Ba, wa, mim, dan fa. Ba, mim, waw, dan fa. Ya. Huruf ba, makhrajul hurufnya adalah pada dua bibir. Dan di sini harokatnya dengan harokat kasroh. Syarat membunyikan bunyi kasroh, harokat kasroh, ini ada pada rahang. Ada rahang. Huruf fathah juga sama, yang bergerak rahang, bukan ininya yang gerak kan? Antum kenapa? Ngucapin huruf yang berharokat fathah, ininya gerak ke atas. Yang ininya coba A mana yang bergerak, yang bawah apa yang atas? Bawah apa atas? A, bawah ya. Kalau ada yang atas kasih tahu ana, kayaknya ada yang bermasalah gitu. Jadi yang bawah, wah, A, I sama vokal A, maksudnya harokat kasroh, harokat fathah, itu yang membuka rahang atau bagian bawah, ya, bagian bawah nih, rahang tengkoraknya kita yang ngebuka bawahnya, ya. Lalu yang membedakannya apanya? Bunyinya, ya kalau bunyi semua juga pasti tahu. Tapi yang menyebabkan dia bisa membeda, karena nanti ada juga orang ketika dia harokat kasroh, kayak misalnya encong, bukan A, Yang menyebabkan perbedaan bunyinya itu adalah sama, yang samanya dulu ya. Kalau samanya tadi rahangnya sama terbuka. Namun yang membedakannya adalah lidah itu sendiri. Mana? Ketika antum di sini huruf B, ini ada lidah bagian yang tengah itu naik. Kalau
Ba dengan harokat fathah, ba ini lidah ikut ke bawah semuanya. Ba, ba, ba. Tapi kalau bi, ini bagian tengah lidah antum merasain naik, dia naik, bi. Semua huruf yang harokat fathah dan kasroh itu sama. Jadi ketika dibunyinya, yang membedakan antara fathah dengan kasrohnya yaitu di poin yang kedua, yaitu ketika lidahnya naik yang tengah. Karena nanti ada bunyinya orang ketika kasroh, tadi ulang lagi, ada bunyinya be, bi, harusnya bi jadi be. Karena ikut ke bawah, be, bi, harusnya bi jadi bi, ya. Baik. Bismillahi, ya, bismi. Coba yang masih ingat huruf ba-nya dulu, tadi itu terkait dengan makhraj. Sekarang sifatnya yang ada pada huruf ba. Kalau tadi makhrajnya ya ba itu dengan dua bibir. Kemudian pengucapan harokat kasrohnya bagaimana? Pengucapan harokat kasrohnya dengan rahangnya turun ke bawah. Ya, dengan lidah tengah naik. Lidah bagian tengah naik. Bi. Antum rasain bi. Ya. Jadi jangan bi gitu, bi. Dibuka. Ininya dibuka. Rahangnya dibuka. Jangan ditahan, ya. Kemudian sifatnya yang pertama yang ada di dalam huruf ba. Kalau tadi makhrajnya, sekarang sifat. Sifatnya yang pertama dalam huruf ba adalah pertama jahar. Jelas. Maksudnya jahar apa? Jahar lawannya hamas. Jahar lawannya hamas. Pak Afwan, kalau ada yang antum nggak paham tanya. Pak Ustadz, ana bingung sampai sini, baru awal udah bingung. Ya. Jadi ini sengaja memang kita bahasanya bukan bahas teori, tapi langsung kaitannya praktek. Ya, karena tadi huruf per huruf. Sifatnya jahar, yaitu dibaca jelas. Karena apa alasannya? Tidak ada udara yang mengalir. Ba tidak dibaca ba gitu, ngeluarin udara, tapi ba, ab, ba, bi, bu, bab. Karena sukun dia qalqalah memantul. Ba, bi, bu, bab. Ya. Itu yang pertama di dalam sifat yang paling kelihatan di dalam huruf ba, yaitu jaharnya. Ya. Baik, lanjut sekarang dengan huruf sin. Antum lihat bis. Nah, bis, ya. Huruf sin. Di sini sinnya bukan kita harokat ya namanya. Kalau harokat fathah, kasroh, dhammah. Ini tandanya sukun. Ya, sukun. Atau kita nyebutnya kadang sin mati. Nah. Huruf sin, masih ingat makhrajnya ada di mana? Ada di ujung lidah. Ya, bertemu dengan gigi seri. Sa. Coba Pak. Sa, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Ya. Sama-sama. Sa, si, su, bas. Nah. Oh, ada s-nya gitu ya? Oh. Karena apa? Satu tadi makhrajnya sudah tahu ya, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian bawah, bukan seri atas tapi gigi seri bagian bawah. Tepatnya
dinding gigi seri bagian bawah. Kalau gigi seri kan ada yang, kalau gigi seri itu kan bisa, nanti bisa pengertiannya bisa atasnya atau perbatasan antar dengan gusi, pangkalnya ya, pangkal gigi seri dengan gusinya. Jadi ketemunya di dinding gigi seri bagian bawah. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian bawah, atau yang disebut dengan istilahnya rasul lisan, kepala lidah. Jadi kalau atau torful lisan, ujung dia, karena torful lidah itu yang disebut torful lisan itu kalau ujungnya aja ini. Kalau torful dia masih agak dari dalam ke ujung depan. Jadi di sini maaf. Jadi kalau lidah seperti gini, ini ujungnya. Kalau torful berarti ini. Dari sini sampai ke sini bagiannya. Atau ada yang menyebutnya punggung lidah. Punggung lidah. Karena setelah kepala punggung sini bagiannya. Tapi di sini, yang di sini ini adalah di ujung. Jadi pertemuan ujung lidah bertemu dengan gigi seri, dinding gigi seri bagian bawah. Ya, tuh makhraj atau tempat keluar huruf sin. Sifatnya, kita tadi sudah bilang ada makhraj, ada sifatnya. Sifatnya yang paling kentara adalah pertama adalah hamas, hamas. Yang keduanya adalah sofir. Jadi sofir itu bunyi suara. Nah, yang dorongannya hamas, sa, ya, bis, sa, si, su, bas, sa, si, su, bas, ya, bis, ya. Jadi kalau antum misalnya ini Pak, coba Pak Billy, selain hamas, kemudian hamas, sofir, apa sih istilahnya hamas itu tadi? Mengalirkan udara, bukan suara, mengalirnya udara dari rongga mulut kita. Karena nanti suara lagi nanti beda kalau bunyi suara. Karena ada suara, ada udara. Apalagi Pak Billy sifatnya? Rokhwah. Rokhwah istifal. Apa itu rokhwah? Yaitu lunak, mengalir. Suaranya mengalir. Bukan, nah ini maksudnya yang suaranya yang mengalir. Jadi kata kita antum baca bismillah, bukan bismillah, tapi bismillah. Bismillah, bukan bismillah. Kalau antum baca bis, itu sifatnya bukan rokhwah, tapi syiddah, kuat, tertahan. Bis gitu. Harusnya bagaimana? Bismillahi, ya. Jadi ada udara, ada suara yang mengalir, ada udara yang mengalir dan suara yang mengalir. Paham sampai di sini? Bismillahi. Jadi jangan buru-buru. Bismillah. Oh, itu udah ketahan. Bismillahirrahmanirrahim. Harus bacanya bis. Keluarkan dulu bunyi hamasnya. Suara atau aliran udaranya terasanya bagaimana ketika antum menggunakan telapak tangan seperti ini. Bis. Itu. Syarat utamanya dengan sifat hamasnya harus keluar. Ya. Kemudian ada juga tadi sifat sofirnya. Sifat sofir yaitu sifat yang
bunyinya adalah sebagai bunyi tambahan. Ya. Bismillah, harus ya, harus. Bismillahi. Kalau antum sudah tahu tentang ini, maka itu harus antum sempurnakan. Bismillahi. Bismillahi. Ayo sama-sama. Bismillahi. Ya, lagi. Bismillahi. Oke. Lanjut. Sampai sini paham? Oke. Huruf selanjutnya yaitu huruf mim. Mim. Tadi di awal sudah sama dengan makhraj huruf apa tadi? Makhrajnya tempat keluarnya sama dengan huruf ba. Ya, huruf ba. Yaitu ada pada dua bibir. Pertanyaannya, kenapa beda dengan ba dengan mim? Padahal makhrajnya sama, yaitu pada dua bibir. Ada yang tahu jawabannya? Karena sifatnya yang membedakan. Gimana? Coba Pak Billy tolong disebutkan huruf ba. Huruf mim makhrajnya. Sifatnya. Jahar, istifal, infitah, izlaq. Izlaq. Apalagi ada satu lagi, Pak? Ada di sebelahnya. Minimal 5. Syiddah, bainiyah atau rokhawah? Hah? Enggak, sifatnya yang terkait syiddah, bainiyah atau rokhawah? Bainiyah. Sekarang huruf ba. Syiddah, bainiyah, syiddah. Jadi yang membedakannya di situ ya, di situ ya. Kalau mim bainiyah, kemudian ba mempunyai sifat syiddah. Dan secara makhraj, tempat keluar huruf ya, walaupun tadi sama, sekilas sama, ya memang sama tempatnya, tapi pada dasarnya mim mempunyai dua tempat makhraj. Di mana selain dua bibir, mim itu ada di pangkal hidung. Sampai sini paham? Yang membeda sama makhrajnya, namun pada dasarnya yang membedakan tadi selain sifatnya, kalau ba mempunyai sifat syiddah, yaitu menahan ketika bukan menahan, bunyinya kuat, suaranya kuat. Sedangkan mim tidak. Bismi, coba bi, mi. Antum coba bi, mi. Lebih kuat mana bunyinya? Bi sama mi. Lebih enakan mana? Lebih kuat mana? Lebih kuat ba, karena memang ba mempunyai sifat syiddah. Sedangkan huruf mim mempunyai bainiyah, dia tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah. Rokhawah itu lunak, mengalir. Seperti tadi huruf sin mempunyai sifat rokhawah, mengalir. Bis, sa, si, su, bas. Tidak ba, bi, bu. Tuh, ba, bi, bu, syiddah. Sedangkan ma, mi, nah itu dia tengah-tengahnya di antara sifat syiddah dan rokhawah. Ya. Itu yang pertama, sifat di sifatnya. Yang kedua yaitu di makhrajnya, yang membedakan ba dengan mim makhrajnya tadi. Makhrajnya kalau mimnya ada di tambahan pangkal hidung. Jadi ada istilah idgham, itu ada idgham mukammil, separuh ya, nisful mukammal, nisfu mukammil. Apa itu nisfu mukammal dan mukammil?
Mukammal itu yang disempurnakan, sedangkan mukammil yang menyempurnakan. Setengahnya yang disempurnakan ada di mana? Huruf mim, yaitu ada di dua bibir. Sedangkan separuhnya lagi yang menyempurnakan ada pada huruf ada pada makhraj pangkal hidung atau khayshum. Makanya coba antum praktek. Ya, semuanya 2 jari diangkat. Kita akan bedakan sendiri. Kita akan bunyikan huruf mim dengan cara menutup hidung. Ayo. Bunyiin, ucapin mi. Lagi. Tekan. Mi. Nah. Dapat nggak makhrajnya? Sekarang bi. Lebih jelas mana kedengarannya? Bi. Ya. Lebih jelas bunyinya bi dibanding dengan mi. Ya. Jadi kalau ada yang orang misalnya lagi, Ustaz, Afwan ana suaranya lagi bindeng. Oh ya, masuk. Nggak apa-apa, dimaklum bacanya. Mungkin kurang pas makhrajnya. Karena lagi pilek. Pilek karena di sini, Pak. Jadi kalau bindeng, oh, kalau alasannya ini bisa masuk nih gitu. Ya, alasan sakit lagi pilek. Ya, tapi kalau huruf yang lain nanti dulu. Ya. Itu yang poin keduanya membedakan. Makanya soalnya nanti kalau tidak begitu kita nggak akan paham. Ya, terkait dengan kok bisa beda padahal makhrajnya sama, walaupun secara dasarnya tadi ada yang membedakan ketika mim itu mempunyai 2 makhraj ada di hidung. Apa tuh? Khaysum, pangkal hidung. Ya. Baik. Bismi. Ya. Ya, bismillahi. Bismillahi. Ya, baik. Coba sampai di sini dulu, praktek satu-satu baru kalimat bismillahi. Dari Pak Ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Belum sampai situ, Pak. Ya, bismillahi aja. Bismillah. Ya. Pak Doni. Bismillahi. Coba Pak Ardi ulangi. Yang lain semua nyimak ya. Jangan saya yang nyimak doang nih. Ya. Bismillahi. Pak Doni. Bismillahi. Mana yang benar? Atau dua-duanya salah? Ayo, ini saya pengen kritis belajarannya. Jadi jangan bingungnya doang. Yang benar, yang paling benar yang mana? Pak Ardi. Pak Ardi. Nanti kasih ya di belakang. Besek. Ya. Pak Doni, wah Pak Inan awas ya. 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 Di mananya yang nggak tepatnya? Pengucapan sin. Tadi kita sudah bahas sin itu mempunyai sifat. Pak Billy, sifat apa? Sin? Hamas rohwah atau rihwah atau rohwah. Yaitu lunak. Ya, bismillahi. Ya. Coba sekarang berikutnya. Mas Ilham. Ya. Ilham lagi. Ilham ini ya sebelahnya. Satunya lagi siapa? Bukan Ilham juga, saudara kita kemarin. Oh, nggak hadir ya. Ayo, Mas siapa? Rahim. Mas Rahim. Bismillah. Ulangi. Bismillah. Lagi. Bismillahi. Lagi coba. Bismillah. Ya. Coba sekarang Mas Ilham. Bismillah. Ya. Lagi? Bismillah. Ya. Baik.
Mangkobah. Bismillahi. Lagi. Bismillahi. Baik. Pak Ismail. Bismillahi. Lagi. Bismillahi. 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 Pak Jasni. Bismillahi. Ulangi. Bismillahi. Jangan buru-buru ya. Pengucapan ketika sin masuk ba bismillahi itu harus benar-benar hamasnya dan suaranya benar-benar mengalir. Hamas dan suara ini 2 poin penting. Jangan sampai enggak. Bismillahi. Bismillahi. Ayo coba Pak Jasni. Bismillahi. Masih siddah. Ulangi. Bismillahi. Lagi. Bismillahi. Ya, malah semakin siddah. Iya, malah makin siddah. Bismillahi. 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 Ayo. Bismillahi. Masih. Di sininya Pak. Bismillahi. Ya. Baik, lanjut Mas. Aduh, Sidan. Ya. Bismillahi. Hati-hati ya. Ada terdengar, coba lagi Mas. Bismillahi. Nah. Sin atau sa? Lagi. Ya. Bis. Bedanya di mana sin sama sa? Mahrotnya sama nggak? Coba Pak Billy mohon dibantu. Mahrot huruf sa. Menyentuh kursi 2 gigi seri atas. Menyentuh. Menyentuh kursi 2 gigi. Iya, sa. Ujung lidah menyentuh 2 gigi seri atas. Kalau tadi di bawah sa. Iya. Jadi sama-sama ujung lidah tapi ma'anya menyentuhnya atau bertemunya dengan apa itu yang membedakan. Ya. Jangan naik. Ujung lidahnya jangan naik. Kemungkinan ini terlalu menekan, makanya tadi saya bilang bukan lagi siddah roha. Karena kalau ditekan, lidah ini kan ujung lidah ini paling lunak. Ketika dia tekan dengan udara, dia akan naik. Timbullah muncul huruf suara sa. Bis. Ya. Walaupun memang sama, mempunyai sifat yang sama, sa itu sa ya, bukan sa. Kalau sa naik lagi, ujung lidah menyentuh 2 gigi seri atas. Ujung lidah menyentuh 2 gigi seri atas. Sa. Bis. Dan tidak mempunyai satu lagi tadi sifatnya, sofir. Sa tidak mempunyai sifat sofir. Yang mempunyai sifat sofir sa, za, dan so. Satu makhraj ya, satu tempat keluarnya huruf sa, za, so. Mempunyai sifat sofir ketiga huruf tersebut. Kalau sa tidak, sa hanya mempunyai hamas, tidak mempunyai sifat sofir. Baik, lagi Mas Sidan, lagi. Nah, lagi. Bismillahi. Ya, keluarnya dari mana? Saya tanya. Hamasnya ini keluarnya dari mana? Samping atau depan? Bis. Ayo. Bis. Depan apa samping? Oh, ada yang bilang samping. Yang di bawah depan? Yang depan? Oh. Ya. Iya, jawabannya adalah di depan. Ya. Karena lidahnya nggak naik. Coba kalau antum nyebut lain, huruf yang lain. Sa.
Beda. Sa itu agak di sini samping. Tapi kalau bis, karena lidahnya nggak ke atas. Pak, lidah nih. Lidah kan paling begini kan, ngerucut. Ketika dia naik ke atas, kebuka. Yang mana? Sampingnya. Tapi kalau dia di bawah, tidak. Udara itu lurus aja keluarnya. Paham ya? Jadi ada secara fisikanya ketemu. Ya. Bismillahi. Ya. Jadi sifat rokhawah lunaknya jangan sampai dilupakan. Baik. Lanjut Mas Fahri. Bismillahi. Ya, lagi. Bismillahi. Baik. Lanjut Mas. Aduh, siapa nama? Hah? Pak Muhadi. Ya, Pak Muhadi. Ya, tafadhol. Bismillahi. Lagi. Bismillahi. Lagi. Bismillahi. Coba baknya bi. Bismillahi. Ya, bismillahi. Bismillahi. Ya. Jadi kalau huruf ba itu yang kalau dia bukan hanya huruf ba, huruf yang lainnya pun kalau misalnya dia berharokat, ini ngebuka. Tidak nempel. Tidak bi. Pasti otomatis akan ngebuka. Makanya rongga ketika dia berharokat kasrah, rongga ini turun. Bis. Ya. Bis. Ya lagi Pak. Bismillahi. Ya, lagi. Bismillahi. Sinnya kurang. Bismillahi. Ya, bis. Lagi yuk. Bismillahi. Lagi. Bismillahi. Ya, nanti latihan lagi ya. Pak Inan, lanjut. Bismillahi. Ya, lanjut Pak Billy. Bismillahi. Baik. Bismillahi. Ya. Ya. Ingat-ingat itu. Huruf sin mempunyai sifat rokhwah, hamas, dan sofir. Di situ saat keluarnya berbarengan. Ya. Ba sudah, sin sudah, mim sudah. Sekarang kemudian apa itu? Itu ada tanda alif apa hamzah itu, Pak? Alif atau hamzah? Alif atau hamzah? Pak Ardi, alif atau hamzah itu? Setelah huruf mim? Alif atau hamzah? Alif. Pak Inan? Alif. Pak Billy? Hamzah. Itu adalah hamzah, bukan alif. Kalau alif itu terkait dengan mad. Ya, tanda panjang. Ya. Maka hamzahnya mana kalau dibilang hamzah? Hamzahnya nggak ada. Iya, hamzahnya hamzah wasal. Makanya nggak ada. Ya. Mau di mushaf yang depak ada apa hamzahnya? Ada situ. Allah. Iya. Ada hamzah. Kalau wasal shot kecil. Nah, tapi bukan hamzah. Itu bukan hamzah. Ya. Artinya baik di cetakan Timur Tengah, maksudnya mushaf Madinah, ataupun yang di terbitan Departemen Agama sama. Ya, tidak menggunakan hamzah. Karena apa? Engkau nggak ada di situ. Karena hamzahnya wasal. Tidak kita ucapkan bismi Allahi. Ya. Bukan bismi Allahi, tapi bismillahi. Hamzahnya anggap saja tidak ada.
Jadi langsung masuk kepada huruf lam. Ya. Baik. Sudah ya? Hamzah wasal lewat. Paham? Paham tuh? Ya, bismillahi. Sekarang lam. Lam ganti painan, huruf lam makhrajnya ada di mana? Ini bukan ana mau jelasin lagi, pokoknya yang udah ikut bareng ana harus ya, painan makhrajnya tolong sebutkan ada di mana ya. Ulangi, yang lain dengar nggak? Lidah terdekat. Ya, adnal lisan. Adnal khaf. Ya, terus menyentuh langit-langit depan. Aduh. Lidah terdekat. Mana apa lihat lidah terdekat? Ini, Pak. Ini lidah terdekat. Ujungnya ini ke sini nih yang saya hitam-hitamin. Kelihatan nggak nih kalau saya gambar gini? Bertemu dengan langit-langit. Langit-langit artinya ada gusi atas. Ini kan gusi nih. Nah, di balik gusi itu, nah itu langit-langitnya, agak ke atas sedikit. La. Jadi bukan ujungnya. Bukan ujung lidah bertemu dengan langit-langit, ya, langit-langit atas. Karena ada langit-langit tengah, ada bagian tengah, ya, ada belakang. Ini langit-langit atas depan, bagian depan, ya. La, jadi bukan ujung lidah. Kalau la yang ujung lidah bunyi gimana? La. L. Antum bunyi huruf Latin L. Nah itu ujung lidah. Kalau huruf lam bukan itu, tapi bunyinya ada di lidah terdekat. Yang tadi ana maksud bukan ujungnya, tapi seluruh ini. Bahkan dikatakan huruf lam itu adalah huruf yang seluruh lidah ini bergerak. Ya. La lilubal. Ya, semuanya la lilubal. Baik. Ya. Tuh, pertama makhrajnya ada di lidah terdekat bertemu dengan langit-langit. Ya. Sifatnya painan. Sifatnya jahar. Artinya tertahan. Sifatnya jahar atau tidak artinya tertahan. Tidak boleh ada udara yang keluar. Ada yang bisa Pak antum? La. Ada yang bisa napas udaranya keluar ketika mengucapkan la. Kan gak enak bunyinya juga. La, ya, la. Taib. Jahar. Kemudian apa lagi Pak Inan? Dia langsung pokoknya praktek nih nanti. Istifal. Artinya apa? Lidahnya berada di posisi bawah, tidak naik, ya. Yang naik hanya ujung. Artinya terkait di sini nanti ada lawannya istifal adalah isti'la. Jadi pangkal lidahnya nggak ikut naik, lidah bagian belakang nggak ikut naik. La tuh naik. La tuh naik. Kan nggak begitu mengucapnya bunyinya, tapi la li lu bal. Jadi hanya bagian depannya saja, ya, bagian depan lidah saja yang
naik ke langit. Terus kemudian apa lagi selain istifal? Infitah, terbuka, jadi tidak ada penghalang. Ya. Ini terbukti, makanya tadi saya katakan ada udara yang ada udara, ada suara. Ada udara yang keluar atau ada suara yang keluar. Makanya tadi huruf lam tidak disebut hamas tapi jahar. Namun disebut juga sebagai dia mempunyai sifat tadi infitah, terbuka, sehingga suaranya keluar. Dari mana suaranya keluar? Dari sisi lidah, dari pinggir lidah. La kan nggak ada udara tapi masih bunyi, nggak ada udara tapi masih ada suara. La, li, lu, bal. Ya, sama-sama. La, li, lu, bal. Bismillahi. Lagi. Bismillahi. Ya. Terus selanjutnya apa lagi selain infitah? Ismat, tertahan sebab tidak adanya udara yang keluar. Ya, udah otomatis ismat. Ya. Baik. Jadi beda ya lam dengan L yang kita sebutkan, huruf Latin. Lili, ya. Lili, la, li, lu, bal. Ya. Baik. Lanjut huruf berikutnya, huruf H dengan harokat kasrah. Makhrajnya di mana Pak Ardi? Makhrajnya ada di, ayo Pak Jasni, tenggorokan. Tuh sudah dikasih kuncinya, tenggorokan. Tenggorokan di bagian mana? Atas. H, atas, tengah, bawah. Ada di tenggorokan bagian bawah. Tempatnya bersama dengan huruf A, huruf hamzah A, ya, H, A. Jadi tenggorokan paling bawah, ya, tenggorokan tengah. Jadi pas pita suara kita H. Jadi getaran kalau kita bunyi itu pak getarannya terasa H. Jadi jangan sampai jatuh ke dalam apa nih, dada. Ada yang H. Nah itu suara dada. Bismillahi, hi, bismillahi, suara dada. Hi, biasa hi, ya, ya. Walaupun Pak Ismail suaranya ngebas tapi bisa kita rasakan. Nah, coba Pak Ismail. Nah, lagi. Di mana dada Pak? Tenggorokan. Lagi Pak. Coba ha, hi, hu, bah. Ayo. Ha, hi, hu, bah. Bah. Ha, hi, hu, bah. 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 Ya. Bah ya. Ini suaranya udah tenggorokan. Ha, hi, hu, bah. Ya. Karena kalau dada nanti nggak ada. Coba sifatnya. Kalau tadi makhrajnya di tenggorokan bagian bawah. Sekarang sifat. Kita akan buktikan maksud saya biar sama-sama buktikan. Ayo. Persifat pertamanya. Jahar, hamas. Hamas. Ha, hamas. Baik, berikutnya
Artinya kalau bicara hamas berarti udara yang keluar. Ha. Ha, hi, hu, bah. Berikutnya apa lagi? Hamas. Kainan, apa lagi selain hamas? Ismat, bertahan. Ada lagi? Pak Ardi, sifatnya? Ayo dibantu. Istifal. Ya, ha. Lidahnya nggak usah ikut naik. Ha, di bawah, ada di bawah. Kemudian invita. Ulangi lagi Pak sifatnya. Ha. Hamas. Kemudian kedua invita, istifal. Kemudian siddah, bainiyah atau rokhwah? Rokhwah. Benar ini? Ya, ha. Ya, rokhwah artinya lunak. Ha. Jadi bukan ha. Khoras bah. 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 Ya. Ya. Baik. Rokhwah atau lunak. Ya. Lunak. Ha. Hi. Hu. Bah. Ha. Hi. Hu. Bah. Bah. Jangan bah. Tapi bah. Udaranya keluarin. Apa bukan udara? Suaranya mengalir. Bah. Bukan bah. Ya, bismillahi. 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 Lagi bismillahi. Bismillahi. Udah jam 9 Pak. Belum satu ayat ini. Baik. Belum satu ayat. Ya, lanjut. Sampai di sini paham tum? Huruf H, ya. Jadi suaranya ada di tenggorokan bagian bawah. Dengan sifatnya tadi sudah disebutkan, mempunyai sifat yang paling mendasar sekali adalah hamas. Ya, hamas yaitu mengalir, ada udara yang mengalir, ya. Baik, berikutnya alif sudah, hamzah sudah, juga itu ada hamzah wasal, kemudian lam juga sudah tadi ya. Nah. Oh ya, sebentar, sebelum kita lalui bersama tadi ada yang terlewati. Ketika lafaz lam tadi sebelum ha itu ada huruf lam, dibacanya tebal atau tipis? Bismillah. Bismillahi. Tipis ya, dibaca tipis karena apa? Didahului dengan huruf yang berharokat kasrah lamnya. Makanya tapi walaupun dibaca tipis, jangan hati-hati, terkadang terdengar bismillah. Bismillah. Itu tebal, la. La. Bismillah, bukan bismillah. Ya. Tapi bismillahi. Sama, fathah rongganya terbuka, ini rahangnya ke bawah turun, ya, baik, lewatin. Kemudian huruf ra, ya, huruf ra, makhrajnya ada pada, ya, pabili lidah terdekat. Sama dengan huruf la dan huruf na, nun. La nara. La nara. La nara. Ra. Menyentuh langit-langit. La nara. La nara. Harokatnya di situ apa Pak? Fathah. Ya,
Berarti harus dibaca tebal. Ro. Bunyi tebalnya di mana? Karena dia tebal itu mempunyai, ketika dia fathah berarti pangkal lidahnya yang naik. Ketika mau tebal, pangkal lidahnya naik. Ro. Ya. Mempunyai sifat tebal. Ya. Selain itu, sifat yang ada pada ro adalah juga mempunyai sifat jahar. Ya. Jadi nggak boleh ada huruf udara yang keluar. Ya. Walaupun dia dalam keadaan sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan nggak usah bikin berat ketika mengucapkan huruf ra, walaupun dia tebal ketika harokat fathah. Ya, jadi ra ini dia dibaca tebal ketika dia berharokat fathah dan dhammah. Ru. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hira. Itu hilang jadinya syiddahnya. Antum baca misalnya bismillahirrahmanirrahim. Itu kurang. Harus jelas bunyi syiddahnya. Hirrah. Ya. Beda juga ketika kita mengucapkan karena di situ syarat yang menjadi ininya ro, ya. Kenapa dia tebal juga? Di situ walaupun lidah ini kan karena nggak begitu kelihatan ya, karena lidah itu kan di dalam. Beda dengan huruf yang makhrajnya di dua bibir, seperti ba, ma dan wa, itu kelihatan karena dalam dua bibir, di dua bibir. Sedangkan kalau huruf ro ini di dalam lidah nggak kelihatan, ketika apalagi kalau udah ke atas, ya. Jadi paling tidak kita sudah bisa, tapi kita bisa merasakan ro. Coba antum sama-sama ro, ri, ru, bar. Nah, dan harus dicamkan di sini ketika pengucapan huruf ro seperti ini, nggak boleh memonyongkan ro. Tebalnya dapat, tapi memposisikan, mengucapkan huruf dengan harokat fathahnya itu yang salah. Karena kaidahnya tidak ada fathah itu dengan memonyongkan mulut. Yang boleh, ya bibir maksudnya bibir, yang boleh adalah ketika berharokat dhammah, ru. Ro-nya tidak ikut ro. Coba ro. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ro. Ru. Ri. Ro. Ri. Ru. Ya. Jadi kalau ru ketika dhammah baru boleh ngonyongin mulutnya. Kalau dia fathah tidak boleh. Ya. Ra. Paham tuh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, lanjut sekarang adalah huruf ha. Ha-nya ini posisi dalam huruf ha sukun. Artinya ketika dia berhuruf ha sukun, ya, dalam keadaan mati, ini sesempurnanya makhraj. Karena kalau nanti sudah fathah, itu makhrajnya bunyinya di awal saja. Ha, bah, ha. Jadi udah bunyinya a. Jadi semua nanti dari semua huruf hijaiyah, ketika antum mengucapkan dengan huruf yang berharokat, dengan huruf yang mati, itu yang sempurna makhrajnya ada pada huruf yang ketika dia mati.
atau sukun. Ha, ya. Ha itu makhrajnya ada di mana? Yaitu di tenggorokan bagian tengah bersama huruf ain, a. Ya, ada di tengah bersama huruf ain. Ha. Ya, ha. Sifatnya adalah tidak jelas. Hamas karena udara yang keluar. Ha. Ha. Kemudian apalagi Pak sifatnya? Rokhawah. Ha, hi, hu, bah. Ya, jadi bukan hanya udara saja yang keluar, namun suara tetap ya mengalir juga. Ha, hi, hu, bah. Tidak ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Tapi ha, hi, hu, bah. Ya. Baik, ya makin larut biasanya semakin redup. Nggak apa-apa, wajar itu. Insyaallah, semangat ya. Itu ada di tenggorokan bagian tengah. Ya, baik, lanjut. Makhrajnya ada di tenggorokan bagian tengah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang lanjutnya huruf mim sudah. Ya, tadi sudah ya. Kemudian nun. Nah, sekarang nun. Yaitu makhrajnya ada pada sama ya. Yaitu lidah terdekat. Nah. Bertemu dengan langit-langit atas. La naro sama itu makhrajnya. Nah, sekarang nih harokatnya nih, kebetulan nih ya, nih Bismillahirrahmanirrahim. Ni bukan ni tapi ni ya. Nun juga sama seperti mim, hakikatnya mempunyai dua makhraj. Mana? Satunya ada di khaisum, yaitu di pangkal hidung. Coba antum ngucapin nah. Ayo. Diganjal tutup hidungnya nah. Jadi ada dua huruf yang makhrajnya mempunyai dua makhraj, termasuk di sini adalah huruf nun. Dah, mim dan nun saja. Huruf yang lainnya satu makhraj atau 4 keluar huruf saman satu saja. Yang lainnya yang dua hanya nun dan mim. Jadi nggak ada alasan, Pak Ustadz, ya antum coba ucapin huruf la. Afwan Tat, nggak bisa lagi pilek, nggak ada hubungannya. Ya, malah makhrajnya bukan di situ. Kalau nun, mim, ya ada hubungannya. Ya. Baik. Huruf nun sifatnya adalah hamas atau jahar Pak Inan? Jahar, yaitu dibaca jelas na, ni, nu, ban. Na, ni, nu, ban. Ya, na, ni, nu, ban. Kemudian sifat selanjutnya selain jahar ada istifal, terus infitah, izlaq. Apa itu izlaq? Artinya mudah dalam hal pengucapannya. Nah, mudah, sangat mudah. Jangan dipersulit kalau sesuatu. Karena apa? Dia berada di ujung lidah, sama dengan huruf-huruf yang ada di bibir.
Makanya disebut mempunyai sifat izlaq yang sangat mudah diucapkan. Kemudian apa lagi Pak Inan? Sifatnya bainiyah. Bainiyah. Jadi antara syiddah, rokhwah di tengah-tengah bainiyah. Jadi dia tengah-tengah. Makanya disebutnya, coba kalau mim sifatnya apa? Syiddah, bainiyah atau rokhwah tadi? Sudah disebutkan. Bainiyah sama. Kenapa? Tadi karena dibagi dua, ada dua makhrajnya, separuh ke atas, separuh lagi di bawah. Ya. Nah, ni bukan ni bukan, tapi ni nu ban, ni nu ban. Ya. Ya, tafadhal. Ya. Ni nu ban. Ni nu ban, sama-sama. Ni nu ban. Lagi. Ni nu ban. Lagi. Ni nu ban. Ya. Ban. Ya, ni nu ban. Baik. Oke, lanjut. Sampai di sini paham ya? Cepat. Huruf ra sudah. Ya. Sekarang huruf ya. Terakhir. Insyaallah terakhir nih. Ya. Huruf ya makhrajnya ada di mana? Ada di mana? Pak Billy? Tengah lidah bersama huruf ja, sya. Ja, sya. Ya, jadi makhrajnya huruf ya ada di tengah lidah atau lidah bagian tengah. Ya. Ja, sya, ya. Ya. Bertemu dengan langit-langit. Ya. Bagian atas. Ja, sya, ya. Ya. Baik. Nah, baik. Ini ya-nya ini berharokat atau mati? Atau sukun? Sukun. Ya. Artinya kalau kita bicara ini ya sukun, dan ketika yang berharokat itu makhrajnya berbeda. Kalau tadi, kalau ya berharokat, kalau ini berharokat ya, ya, saya bicara ya secara harokat, itu makhrajnya ada pada tengah lidah. Sedangkan kalau ya di sini sukun atau disebutnya dengan ya maddiyah, mad. Ini kan huruf mad nih berarti kan? Ya huruf mad. Makhrajnya bukan lagi di tengah lidah. Namun di mana? Al-jauf. Rongga mulut. Ya, him. Coba antum rasain. Ya, him. Ya, yubai. Sudah beda. Makhrajnya sudah beda. Ya, yubai. Ya, makhrajnya sudah bunyinya beda. Jadi kalau dia dalam keadaan sukun berarti dia masuk pada makhraj al-jauf. Ya. Baik. Sifatnya sekarang, tadi makhrajnya. Sifatnya adalah syiddah, hamas, jahar. Ya. Kemudian artinya jahar jelas ya, tidak ada udara yang keluar. Kemudian rakhwah, lunak, ya mengalir berarti udaranya, bukan udaranya, suaranya mengalir. Ya yubai, ayo. Ya yubai. Ya yubai. Ya yubai. Iya, alhamdulillah.
Ya, mudah ya pengucapan huruf ya, makhrajnya mudah. Terus kemudian apa lagi selain rakhawah, Luna? Iya, istifal, infitah, ismat. Ya, ismat tertahan. Ya. Ya, tertahan karena sebab apa? Ini kan karena di sini adalah makhrajnya lagi-lagi tadi bukan makhraj di tengah lidah ya, tapi karena dia posisinya sukun jadi dia al-jauf. Ya. Tapi kalau kita harokatkan dengan tanda harokat, maka ya ini sendiri mempunyai sifat yaitu tadi rakhawah, kemudian jahar. Ya. Baik. Jadi sifatnya yang namanya mad itu tidak mempunyai pengaruh banyak. Dia hanya fungsinya hanya memanjangkan saja. Ya. Him. Kalau dia sudah mulai berharokat baru mempunyai pengaruh yang besar. Ya. Baik, sampai di sini dulu. Silakan ada yang ingin ditanyakan atau ingin mencoba. Nanti setelah ini sebelum kita sama-sama ya. Berapa sekarang? Nah, coba kita akan praktek dulu deh satu ayat ini di kalimat basmalah. Ayo, dimulai dari yang belum tadi. Semuanya sudah tadi ya. Ulas semua deh, Pak Ardi. Ayo, sampai Ar-Rahim. Ayo. Ya, baik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sinnya kurang, Pak. Ayo, bismillahi. Ayo. Ya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang saya maksud. Nir. Karena nunnya ini terpengaruh dengan huruf ra yang dibaca tebal, akhirnya nir. Harusnya sempurnakan dulu ninya, karena harokatnya kasrah. Ninya, nira. Jadi nira. Nira. Bukan mir, tapi nira. Ya, rahangnya tetap di bawah, jangan nir. Kalau ini udah naik rahangnya, udah nutup lagi. Nir. Ah, salah. Tapi nira. Ya. Ulangi Pak Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebentar. Hi juga sama. Dia bukan huruf tebal. Hi. Ya, ketika ketemu ro lagi nih, ro-nya berharokat fathah. Jangan hir. Salah. Hira. Coba antum lihat ana. Hira, tidak hir. Tidak menutup mulut, tapi hira. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Pada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah lebih baik. Lagi, lanjut, Mas Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Hira. Ya, langsung masuk. Hira. Ya, Hirrahman. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jangan lupa ketika ra ya tetap ada apa yang namanya getaran nira, tapi jangan terlalu banyak. Ya, seperti misalnya gini, bismillahir. Itu kebanyakan. Hirra. Tapi juga jangan syiddah, jangan kuat. Hirra. Itu apa namanya? Syiddah, terlalu kuat. Ya, jangan kuat-kuat. Hirra.
Ya, Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nirrahim. Ringan. Ya, himnya, ha-nya itu ha kecil ya, him. Ya. Baik, lanjut Mas Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. La. Ya, bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Satu yang harus kita ingat ya, catat nih. Ketika pengucapan huruf harokat fathah, semua huruf yang berharokat fathah, jangan terlalu lebar, jangan terlalu sempit, jangan diencongin suaranya, atau terlalu buka, misalnya gini, la gitu, bismillah, jangan, nggak ada Pak, orang Arab nggak begitu, ya. Orang Arab walaupun mengucapkan kata-kata la itu tekanannya saja, tapi nggak ikut la gitu, enggak, buka rahang gegar lebar, enggak. La adri, ya. Baik, ya, coba lagi Mas Ilham. Ya, masih tebal lamnya, jangan dibaca tebal. Bismillahi, ayo. Lanjut. Mangkobah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut Pak Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, fokus huruf lam. Jadi matnya jangan panjang-panjang. Bismillahi. Ya, lagi, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bukan hirah ya. Hirah. Iya. Tebal. Hirrahmanirrah. Nirra. Ya, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Lanjut Pak Jasni. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi Pak, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut. Mas apa? Sidan. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ininya jangan di ini. Bis. Nah, ininya jangan buka. Jangan begini. Bis. Ya. Kalau ininya kebuka jadi samar ininya, suaranya. Ayo. Coba lihat mulut Anda ya. Bis. Ya, bis. Jangan dilebarin gini. Bis. Nah, kalau antum lebarin coba, semua juga bisa nyoba nih, coba praktek. Antum bis, ikutin ini. Yang pertama. Bis. Sama dibuka ininya. Bis. Nah, beda suaranya kan? Bis. Akan beda suaranya. Jadi seperti bunyi huruf sa. Makanya ini pengaruh. Karena apa? Dorongan ketika hamasnya fokus ada di depan.
kalau dibuka ini akan keluar dari celah sininya. Ya. Bismillahi. Sama ketika antum huruf H juga, jadi patokannya huruf ketika berharokat kasroh, ini kan karena awalnya berharokat kasroh nih, ba masuk ke huruf sin, diawali dengan huruf ba-nya huruf kasroh. Jadi posisinya rahangnya buka, tetap buka. Rahangnya buka, bukan yang lebar ininya. Ya, Mas Sidan, yang bukan melebar ininya, tapi buka aja. Terus kemudian lidahnya agak di tengahnya agak naik sedikit. Bis, ya, bis, jangan bis. Bis. Oke, coba lagi. Ya, bagus tuh. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, haknya diperbaiki. Him. Suaranya di tenggorokan tengah. Ya, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, habis. Karena habis suaranya. Jadi berat. Nah, udah ngempos tadi. Di sin terus haknya udah kebanyakan hames. Di ujungnya jadi keluarnya huruf H. Painan. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Billy. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Jam berapa? 9:30 baru 1 ayat. Gimana? Lanjut nggak nih? Iya. Nah, udah pingsan ya. Iya. Nah, ini baru panjang. Padahal hurufnya ya sama aja. Itu pun udah dilompat-lompat tadi, huruf yang ini nggak diulang. Ya. Itu Pak, mudah-mudahan alhamdulillah ya, walaupun tadi hanya 1 ayat saja dalam surat Al-Fatihah ini, mudah-mudahan antum bisa mewakili dan tentunya sadar betul bahwasanya diri kita itu masih banyak kekurangan. Bukan hanya sadar, tapi mau segera belajar. Jangan menunda-nunda apa yang kita ada dalam diri kita, masih banyak kekurangannya. Ya. Belajar dan mau mengulang apa yang sudah kita pelajari. Itu kuncinya. Ya. Mengulang, murojaah, terlebih apalagi terkaitnya dengan kajian tahsin ini, itu harus dengan guru. Ya. Antum sekarang taruhlah menguasai ini, sudah paham. Tapi di lain kesempatan mungkin sudah beda lagi, ya, karena ilmunya nggak dipakai. Ya, jadi setidaknya memang harus mau semangat mengulang atau mengulang pelajaran materi yang sudah disampaikan. Itu saja pertemuan kita untuk pada malam hari ini. Alhamdulillah. Ya, walaupun ana harapkan memang pertemuan pertama yang seperti ini mungkin mengagetkan buat antum yang mungkin belum belajar dengan cara seperti ini, ya. Tapi mungkin kalau yang sudah pernah dari awal ngikutin sampai materi per materi, insya Allah tidak terlalu kaget. Tapi kalau buat yang langka untuk menemui kajian seperti ini, mengikuti kajian seperti ini, mungkin akan kaget dan akan sangat-sangat kesulitan. Tapi anak harapkan, doakan mudah-mudahan jangan sampai di situ saja. Ya, aduh susah banget pelajarannya nih.
udah akhir besok nggak mau ngaji lagi. Ya, jangan seperti itu. Ya, artinya kita yang namanya orang belajar di awal pasti bonyoknya banyak. Ya, naik sepeda, belajar sepeda pasti bonyoknya lebih banyak. Kita dulu ingat naik awal sepeda pasti seringnya jatuh dulu, banyak jatuhnya. Nanti lambat laun akan kurang, kekurangannya itu akan hilang. Ya. Yang terpenting di semangat tetap belajar, mempelajari Al-Qur'an, khususnya untuk tahsin ataupun tajwid pada kesempatan demi kesempatan kalian nanti ikutin. Yang masih iqra tetap semangat, jangan kalah dengan yang sudah Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an juga tidak boleh cukup rasa puas dengan apa yang sudah dia bisa baca Al-Qur'an, karena pasti yakin banyak kekurangannya. Ya, banyak kekurangannya. Karena apa? Kurangnya kita dalam hal mau belajar dan mau mengulangi pelajaran yang sudah kita dapatkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan atau Anda sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.